Suatu malam, seorang ibu membacakan cerita Alkitab sebelum putri kecilnya tidur. Selesai bercerita, lampu kamar dipadamkannya dan ia pun mencium putri kecilnya itu. Sebelum ibunya beranjak keluar dari kamar, anak kecil yang sebenarnya belum ingin tidur itu bertanya kepada ibunya, "Mama, kenapa Tuhan menciptakan malam? Kenapa tidak siang saja terus sehingga aku bisa bermain terus?" Setelah berpikir sejenak, ibu itu menjawab, "Oh, Dia menciptakan malam karena kita lebih mudah tidur di saat gelap dan kita semua membutuhkan tidur." Sesudah menganggukkan kepala mendengar jawaban itu, anak itu menambahkan sendiri, "Oh, aku tahu jawabannya. Malam itu ialah waktu Tuhan menaruh kita semua di dalam kantong bajunya." Sungguh sebuah jawaban yang polos dan mengagumkan. Ungkapan percaya kepada Tuhan yang murni sekali. Dalam kenyataan hidup, kita pun sering tidak mengerti dan bertanya, mengapa ada saat-saat gelap dalam kehidupan ini? Mengapa ada malam? Malam dalam arti kesedihan, kesukaran, penderitaan, dan kedukaan. Mengapa tidak siang, terang, tenang, dan senang terus? Pertanyaan senada terdengar lebih sering saat ini, di masa bumi kita sedang diserbu kegelapan pandemi seperti saat ini. Dalam ketidakmengertian ibarat anak kecil tadi, kita pun mengeluhkan gelapnya malam, bahkan malam krisis pandemik yang panjang ini. Sedemikian panjang sehingga lewat tahun 2020 pun belum nampak tanda-tanda pagi segera tiba. Nabi Habakuk punya pergumulan dan pertanyaan serupa. Kondisi bangsanya memprihatinkan. Percaturan politik bangsa-bangsa di sekitar memusingkan. Ancaman musuh amat nyata. Alam pun ikut-ikutan menghadirkan bencana. Wabah penyakit menyebar. Kematian terus mencari korbannya. Musim paceklik menyerbu. Musim susah. Panen gagal. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk 3 ayat 17. Dan sementara itu, belum juga nampak tanda-tanda akan berakhir. Sepertinya malam masih akan panjang. Tetapi yang mengejutkan kita adalah respon percaya sang nabi kepada Allah. Sebagaimana yang terungkap dalam penutupan dari doanya di pasal 3 atau pasal terakhir dari kitabnya. "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Habakuk 3 ayat 18. Anak kecil tadi melewatkan malam dengan kepercayaan polos bahwa dirinya bersama seluruh dunia ini sedang berada dalam kantong baju Tuhan.
Yang pasti tetap lekat dengan Tuhan, dekat di hati Tuhan, dan ikut kemanapun Tuhan pergi. Begitulah kira-kira sikap Habakuk. Ia percaya dirinya dan bangsanya tetap berada dalam penyertaan Tuhan, tersembunyi entah di mana, namun tetap lekat dan dekat dengan Tuhan. Memang, penyertaan Tuhan bukan selalu berarti siang terus. Bukan berarti kegelapan lekas-lekas pergi. Bukan berarti bencana dan penderitaan segera dilenyapkan. Bukan berarti wabah penyakit dan kekeringan segera diusir. Malah, bisa jadi semuanya itu masih terjadi. Sama seperti tatkala kita memasuki tahun baru 2021 ini. Habakuk menghayati keselamatan bukan hanya berlalunya malam, melainkan penyertaan selama melewati malam. Sama seperti sebuah ungkapan berbunyi, safety is not the absence of danger, but the presence of God. Keselamatan itu bukan tiadanya bahaya, tetapi hadirnya Allah. Selanjutnya, dia menggunakan ilustrasi seekor rusa gunung. Ngomong-ngomong tentang rusa gunung, dalam perjalanan saya ikut tur ke Israel, memimpin rombongan tur itu, saya sempat melihat hewan ini bergerak dengan cepat dan lincahnya di bukit-bukit batu yang tinggi, rusa gunung. Kulitnya berwarna kecoklat-coklatan, keempat kakinya ramping namun kuat. Habakuk berkata, "Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Habakuk 3 ayat 19. Sang nabi yakin Tuhan itu menyertai. Jika dia masih belum merubah malam menjadi siang, Tuhan pasti memampukan kita melewati malam. Jika Tuhan tidak mengubah medan berat yang kita lalui, Dia memberi kita kaki yang kuat untuk berjejak di medan yang berat itu. Apabila rusa harus berjejak di bukit-bukit batu yang serba menanjak tinggi, diberinya ia kaki yang kuat. Itulah juga arti penyertaan Tuhan dalam situasi dan medan berat selama masa pandemi ini. Apabila malam belum juga berganti, wabah belum juga berhenti, marilah kita percaya Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melewatinya, sehingga kita pun dapat berseru seperti Habakuk, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Tuhan Yesus, sekalipun banyak pertanyaan menjejali benak kami, waktu memasuki tahun yang baru ini, sekalipun pandemi belum juga berhenti, kondisi masa depan serba tidak pasti, krisis ekonomi dan lapangan kerja masih membayangi, malam pun tak segera berganti. Namun kami percaya Engkau tak pernah ingkar janji.
Engkau pasti menyertai kami. Dalam kesulitan pun, Engkau menyediakan hikmah tersembunyi. Menempuh jalan sukar, Kau mampukan kami untuk menjejakkan kaki. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, Immanuel, Allah yang menyertai. Amin.